kita dapat membahas materi metodologi penelitian dengan tema cara menyusun topik dan judul penelitian. Adapun pembahasan kali ini mencakup pada topik penelitian, sumber dan kriteria topik penelitian, sumber topik, dan kriteria topik penelitian dan judul penelitian. Jadi, untuk kalian yang ingin terus mendapatkan manfaat dari channel ini, bisa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan ingat untuk turut menyebarkan ilmu pengetahuan dengan tekan tombol like dan share. Oke, udah siap semuanya? Let's get started. Yang pertama, topik penelitian. Sebelum menyusun proposal penelitian dan melaksanakan suatu penelitian, maka hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang peneliti atau calon peneliti sebelum menyusun proposal dan melaksanakannya penelitian adalah memilih topik atau masalah pokok penelitian. Topik dan masalah pokok penelitian sering diartikan pada pengertian yang sama, yaitu menunjukkan atau menggambarkan bidang kajian atau bidang topik yang akan diteliti. Namun, dengan demikian, dalam pembahasan materi kali ini, kita akan membedakan antara topik dengan masalah penelitian. Setelah topik penelitian ditetapkan, pada umumnya peneliti sudah mulai menetapkan judul dari penelitian yang akan dilakukannya. Topik penelitian yang dimaksud adalah bidang kajian yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian. Topik merupakan suatu atau isu yang menjadi bahan perbincangan atau kajian utama dalam penelitian. Dengan telah ditetapkannya topik atau bidang kajian penelitian, maka topik penelitian dapat dijadikan payung sekaligus sebagai pengendalian keseluruhan dari proses penelitian. Dari topik atau bidang kajian dapat diturunkan atau dibuat judul penelitian. Namun, perlu diingat bahwa judul yang dibuat atau ditetapkan setelah penetapan topik pada umumnya masih dapat berubah atau masih bersifat tentatif. Menentukan topik penelitian bukanlah pekerjaan yang mudah. Topik yang dipilih seringkali sudah diteliti oleh orang lain atau tidak asli dari hasil pemikiran yang bersangkutan atau bersifat tidak original. Topik yang sudah diteliti oleh orang lain tidak layak dijadikan topik penelitian. Oleh karena itu, penetapan topik atau masalah penelitian merupakan sentral dari kegiatan penelitian. Topik akan menentukan semua proses penelitian, sehingga apabila terjadi kekeliruan dalam memilih topik penelitian dapat berakibatkan kegagalan dalam melaksanakan penelitian. Topik berbeda dengan masalah atau judul penelitian. Topik dapat disamakan dengan tema penelitian. Sebagai contoh, misalnya ada fakta bahwa dari tahun ke tahun program pemberdayaan wanita terus dikembangkan. Akan tetapi kenyataannya belum banyak wanita yang menjadi pimpinan di banyak lembaga pemerintahan. Namun, lembaga swasta dari banyak fakta ini, maka topik yang cocok untuk diteliti adalah pemberdayaan wanita. Oleh karena itu, topik dapat dinyatakan dalam bentuk kalimat saja atau tema. Selanjutnya, sumber dan kriteria topik penelitian. Untuk memilih topik penelitian yang baik dan sesuai serta original, dapat diperoleh dari beberapa sumber. Sumber-sumber topik penelitian yang sama seperti sumber-sumber permasalahan penelitian. Pada umumnya, sumber topik penelitian dan juga sumber permasalahan penelitian yaitu berasal dari sebagai berikut. Yang pertama, diri pribadi. Diri pribadi merupakan sumber utama untuk menentukan atau menemukan topik dan juga masalah penelitian. Artinya, sebaiknya topik yang akan diteliti merupakan inspirasi atau hal yang dirasakan sendiri oleh peneliti. Bagi peneliti yang sudah berpengalaman, pemilihan topik penelitian itu bukan merupakan persoalan yang rumit, namun bukan pula persoalan yang gampang. Akan tetapi bagi yang belum berpengalaman, pemilihan topik yang bersumber dari diri pribadi merupakan
hal yang paling sulit. Selanjutnya ada perpustakaan. Sumber topik yang paling banyak ditemukan oleh peneliti adalah dari perpustakaan, terutama dari jurnal. Jurnal merupakan sumber topik yang paling banyak digunakan. Hal ini disebabkan karena pada umumnya jurnal menyampaikan hasil-hasil penelitian atau pokok pikiran para ahli terbaru. Dengan seringnya membaca jurnal, maka memilih topik penelitian akan lebih mudah. Selanjutnya ada orang lain. Orang lain yang dijadikan sumber untuk menentukan topik dan juga masalah penelitian adalah orang yang mempunyai otoritas keilmuan, sponsor atau konsultan bagi mahasiswa, yaitu pembimbing atau promotor. Selanjutnya ada kriteria topik penelitian. Topik penelitian yang baik adalah topik yang memenuhi kriteria tertentu. Oleh karena itu, dalam memilih topik penelitian, itu ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan oleh peneliti atau dijadikan acuan. Dalam memilih topik yang baik, itu ada 4 hal pokok atau kriteria yang perlu diperhatikan oleh calon peneliti. Kriterianya sebagai berikut. Yang pertama ada topik yang manageable. Topik yang dipilih hendaknya berada dalam jangkauan kemampuan si peneliti. Dalam artian bahwa bidang kajian terutama yang menyangkut pada ilmu yang menjadi topik penelitian yang dikuasai secara baik oleh si peneliti. Peneliti hendaknya jangan memilih topik yang bidang ilmunya tidak dikuasai dengan baik, atau jangan memilih topik yang bidang kajiannya asing bagi si peneliti. Pemilihan topik yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya akan mempersulit peneliti untuk melaksanakan penelitian tersebut dan akan menghasilkan penelitian yang diragukan hasilnya. Selanjutnya ada tersedianya data. Dari topik yang dipilih hendaknya cukup tersedia data obtainable, sehingga pelaksanaan penelitian dapat berjalan lancar. Ini berarti bahwa dari topik yang akan diketahui bahwa data yang akan digunakan dalam kegiatan penelitian yang akan dilakukan sudah diperkirakan tersedia atau tidak. Ada kemungkinan suatu topik dilihat dari kemampuan akademik si peneliti memang dikuasai dengan baik, akan tetapi diketahui data tentang topik tersebut sulit didapatkan. Karena itu, topik tersebut sebaiknya tidak dipilih sebagai topik penelitian. Selanjutnya, ada tersedianya dana. Tersedianya dana yang memadai akan mempengaruhi keberhasilan dan kadar ilmiah atau tingkat validitas dari penelitian yang akan dihasilkan. Dana yang tidak memadai akan berpengaruh pada pengumpulan data atau akurasi hasil penelitian. Lalu ada tersedianya waktu. Suatu topik penelitian yang panjang akan membutuhkan dana yang besar pula. Selain itu juga dengan waktu yang terlalu panjang, ada kemungkinan besar peneliti atau anggota peneliti merasa bosan sehingga hasil penelitiannya tidak sempurna, bahkan mungkin tidak konsisten antara data yang diambil sehingga pada akhirnya, maksudnya pada awalnya penelitian dengan data yang diambil pada akhir penelitian karena adanya perubahan waktu dan lain-lain. Selanjutnya dapat diuji secara statistik. Topik yang dipilih harus dapat dianalisis dan diuji secara statistik maupun dengan cara lain sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lalu menarik perhatian. Topik harus menarik perhatian atau interesting, terutama bagi si peneliti maupun bagi orang lain. Dengan memperhatikan keempat hal tersebut, diharapkan akan diperoleh topik penelitian yang benar-benar baik dan layak untuk diteliti, serta menarik bagi si peneliti maupun bagi orang lain. Lalu, kita masuki ke judul penelitian. Judul penelitian tidak sama dengan topik penelitian. Judul penelitian merupakan turunan dari topik penelitian, atau dengan kata lain bahwa judul penelitian dibuat berdasarkan topik penelitian,
bukan sebaliknya dari judul yang ditentukan oleh topik penelitian. Topik penelitian itu bersifat umum, sedangkan judul penelitian itu lebih spesifik. Sebagai contoh, muncul permasalahan yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun itu tidak banyak yang berubah, padahal pembangunan ekonomi terus digalakkan. Dari fakta ini, maka sebagai topik penelitian yaitu kemiskinan. Selanjut dari topik tersebut dapat diturunkan judul penelitian yaitu pengaruh pembangunan daerah Jambi terhadap tingkat kemiskinan di Jambi. Judul penelitian merupakan identitas atau cermin dari keseluruhan isi dan proses kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam membuat judul penelitian, perlu dinyatakan dengan menggunakan kata-kata yang jelas, singkat, dan ekspresif. Selain itu, judul penelitian harus menggambarkan keterkaitan dua variabel atau lebih. Judul penelitian yang baik adalah judul yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hal ini menunjukkan bahwa judul penelitian harus menggambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Judul hanya menggambarkan satu variabel, bukanlah judul yang baik. Sebagai contoh, judul yang menggambarkan hubungan dua variabel atau lebih, yaitu pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Indonesia. Selanjutnya, contoh judul yang hanya menggambarkan satu variabel saja, yaitu tingkat pengangguran di Indonesia. Dari judul ini, pembaca akan mengalami kesulitan untuk mengetahui kemana arah penelitian ini yang akan dilakukan. Nah, judul tersebut dinyatakan dengan jelas dan tegas, bukan dalam bentuk pernyataan yang meragukan atau tidak jelas. Hubungan itu boleh bersifat sebab akibat atau lainnya. Dengan memilih judul penelitian yang tegas dan jelas, maka pembaca atau peneliti akan mudah menemukan variabel saja yang akan menjadi perhatian atau pusat penelitian. Judul yang tidak jelas dan tegas akan mempersulit peneliti untuk melakukan penelitian serta mengumpulkan data, alat analisis, dan lain sebagainya. Judul tersebut memungkinkan untuk diteliti, dilaksanakan penelitiannya, serta dapat diuji secara empiris. Judul yang memungkinkan untuk diteliti adalah judul yang menggambarkan dengan jelas data apa saja yang akan digunakan, serta menunjukkan ketersediaannya data. Selain itu juga dari judul tersebut tergambar pula bahwa data yang diperoleh akan dapat diuji secara statistik atau secara teoritis. Hindari penggunaan kata-kata yang kabur, terlalu puitis, bombastis, dan bertele-tele. Hal ini berarti bahwa si peneliti harus menentukan judul dengan kata-kata yang jelas dan tidak puitis atau yang sifatnya bombastis atau vulgar dan lain sebagainya. Contoh judul yang tidak tegas dan kabur serta puitis, yaitu seperti keterkaitan dan harmonisasi keramahan masyarakat dan berkembangnya pariwisata melalui dunia maya. Nah, berikut ini merupakan contoh judul-judul penelitian, seperti peranan media massa terhadap kecerdasan anak. Lalu ada contoh seperti pengaruh narkotika terhadap kenakalan remaja, respon petani terhadap modernisasi pertanian, lalu efek penggunaan pestisida terhadap kelestarian lingkungan, lalu ada contoh seperti pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran, dan contoh terakhir ini kontribusi kemajuan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, itu pembahasan kita tentang topik dan judul penelitian. Silakan dijawab question of the day ini di kolom komentar ya. Oke, jadi terima kasih untuk mengikuti video ini sampai selesai. Semoga sahabat semua bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Dan ingat untuk subscribe, like, dan share ya. See you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.